Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Bustanul Arifin. Pak Bustanul, sebelum jeda tadi Anda sudah klarifikasi Pak bahwa gagalnya Kathleen untuk maju ke Paskibraka Nasional bukan karena yang bersangkutan beretnis Tionghoa atau juga tidak fasih berbahasa daerah, tapi kemudian rangkaian tes seleksi kepribadian dan pendalaman tadi yang membuatnya gagal. Tapi sebenarnya Pak, yang dikritisi oleh PPI Makassar itu lebih kepada, kita sambil tampilkan grafisnya, lebih kepada fokusnya pada dugaan ketidaktransparan dan pelanggaran prosedur penilaian. Jadi bukan semata-mata menuduh rasisme. Ini salah satunya yang disampaikan oleh Ketua PPI Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, yang menyatakan bahwa dari hari pertama ada tes TWK, Kathleen hampir sempurna, bahkan disebut 3 besar. Secara penilaiannya oke, hari kedua Dinkes, hari ketiga selesai kepribadian, dan itu yang membuat kronologinya menjadi janggal. Kenapa tiba-tiba ia dicoret menjadi salah satu peserta yang sangat mungkin sekali berangkat untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Apa Pak tanggapan Anda? Ya, jadi penilaian untuk Paskibraka ini, seperti yang disampaikan di gambar ini, memang ada TWK, TIU, tadi disampaikan hampir sempurna. Itu menjadi catatan kami, itu ada catatan resminya bahwa nilai-nilainya ini. Tapi kan ini tidak dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita buka data teman-teman yang lain, yang memang Kathleen ini di urutan ke-7, sementara urutan 1 sampai 6, tentu nilainya kalau kita bandingkan itu lebih baik daripada Kathleen. Jadi kalau sepihak saja kita melihat seperti ini, itu kita digiring untuk opini bahwa yang bersangkutan adalah memiliki nilai yang baik. Sebenarnya kalau kita sandingkan dengan yang lain, tentu ada nilai-nilai yang tidak lebih tinggi daripada teman-teman yang di urutan 1 sampai 6 itu. Oke, penggantinya betul ya Pak atas nama Keisha Ratu Utami dari Jeneponto? Ya, saya kira Mbak juga belum paham betul bahwa tidak ada penggantian di dalamnya. Jadi yang dianggap penggantian karena pada gelombang pertama dipanggil untuk pendalaman, yang dari Jeneponto ini belum dipanggil. Nanti pada gelombang kedua yang dipanggil 10 orang berikutnya, dan itu yang terpilih, mereka menganggap bahwa tidak masuk 10 besar dipanggil awal, kemudian masuk terpilih sebagai 3 besar ke pusat. Padahal memang sistemnya kita akan panggil bergelombang dalam pendalaman kepribadian tersebut. Adik-adik yang Kathleen ini masuk ke 10 yang pertama dipanggil, tetapi bukan menjadi 10 besar yang ditetapkan. Oke, dan baik. yang ini berada di gelombang kedua untuk dipanggil kemudian berikutnya. Saat ini sudah fase apa Pak untuk tes-tes mereka yang akan berangkat mewakili Sulawesi Selatan? Sekarang kita lagi tahap pemeriksaan kesehatan lanjutan, MCU. Kita jadwalkan hari Sabtu bagi 3 pasang yang akan dikirim perwakilan ke pusat. Meskipun sebenarnya dari 3 pasang yang akan dikirim ini, hanya 1 pasang yang menjadi Paskibraka Nasional dan 2 pasang lagi akan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Paskibraka Provinsi. Artinya ini tidak benar ya Pak, bahwa update per hari ini tanggal 28 Mei sudah ada nama utusan Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional yang sudah ditetapkan. Termasuk yang tadi ketika Anda klarifikasi ada pengganti posisi Kathleen dan mereka sudah dipersiapkan untuk mengikuti agenda Paskibraka Nasional, itu tidak benar ya Pak? Sekaligus diklarifikasi Pak Bustanul. Jadi kalau 3 namanya itu sudah ada, itu diumumkan pada hari Kamis kemarin, minggu lalu. Dari pengumuman 3 besar itulah adik-adik ini Kathleen menganggap kenapa kami tidak masuk ke dalam 3 besar yang dikirim. Karena memang nilainya yang tidak lebih tinggi dibanding yang lain. Nilai Kathleen ini berada di urutan ke-7 dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang urutan 1 sampai 6, di mana yang akan dikirim adalah akumulasi nilai tertinggi perankingannya di urutan 1 sampai 3. Jadi sekarang sudah ada 3 nama itu. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan 3 kesehatan. pasang ya, sudah ada 3 pasang ya Pak? Betul. Baik. Pak Bustanul, jika tuntutan dari teman-teman PPI kemudian yang mengemuka adalah soal transparansi untuk membuka nilai, kemudian juga audit mekanisme penilaian kepribadian, dan bila perlu pembentukan tim investigasi independen, Anda merasa perlukah itu dibentuk, perlukah itu diakomodasi? Terlepas dari perlunya, kami meyakini bahwa kami siap
untuk sekiranya ada proses-proses itu. Namun kami berharap bahwa keberatan teman-teman PPI, Kesbangpol Kota Makassar itu tidak hanya melalui media sosial. Kami berharap keberatan ini dilakukan melalui prosedural secara surat resmi ke kami ataupun ke BPIP pusat, sehingga ini bisa terukur dalam penyelesaiannya. Kalau tadi dibentuk satgas dan lain-lain, dibentuk ingin diklarifikasi nilainya, kami siap. Tetapi kan tidak mungkin kita lakukan inisiasi sendiri tanpa adanya surat resmi. Jadi kami berharap ini tidak liar di media sosial, tetapi DPPI Kota Makassar, Kesbangpol Kota Makassar itu segera saja bersurat, dan kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bahan-bahan kami dalam seleksi tersebut. Pak, mohon izin, kalau tadi Anda menyebut secara prosedural sudah rapi, bagaimana menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan salah satunya dari PPI Makassar tadi Pak, bahwa mulai dari ruang penilaian yang tertutup sampai pendamping yang tidak boleh masuk, bagaimana menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang dinilai oleh PPI? Ya, jadi itu bukan kejanggalan, Mbak. Jadi memang proses akhir Pantohir itu menjadi kewenangannya panitia untuk merembukkan yang mana yang akan dipilih dalam 3 besar sesuai dengan hasil penilaian. Jadi dari awal kami transparansi, setiap proses penilaian itu kita sertakan yang bersangkutan, meskipun secara juknis tidak ada kewajiban kami untuk mengikut sertakan pendamping dari kabupaten kota. Namun kami ingin transparansi itu di tahap awal, di kesehatan, di PBB, di Samapta, kepribadian, itu kami libatkan. Padahal sebenarnya di juknis tidak ada kewajiban kami untuk melibatkan mereka. Namun karena kami butuh ruang khusus untuk membicarakan, mendiskusikan lebih dalam terkait perankingan ini, makanya kami keluarkan. Dan saya kira itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan hal-hal dimaksud. Sekiranya itu dianggap tidak transparan, ya saya kira kita bisa berdebat panjang terkait itu. Baik. Ketika Anda menyebut panitia, itu apakah panitia Provinsi Sulawesi Selatan atau panitia pusat, Pak? Jadi dalam seleksi tersebut ada tim panitia daerah, di mana ada Kesbangpol, TNI Polri, ada petugas kesehatan, ada DPPI. Dalam penentuan ke pusat, 3 besar ini, itu terlibat BPIP pusat. Ada perwakilan tim yang datang langsung dari pusat. Ada DPPI pusat, ada Setmilpres di dalamnya. Sehingga tentu kami berharap pemilihan 3 besar yang telah ditetapkan ini itu setelah melalui proses-proses panjang dan tentu transparansi yang kita kedepankan dalam pemilihan dimaksud. Baik, artinya dari Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan otoritas penuh panitia pusat dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Ini betul sumbernya dari Pemprov ya Pak? Betul, dengan melibatkan tim pusat. Baik. Pak Bustanul, apakah benar hari Selasa depan Anda akan dipanggil oleh DPRD Sulawesi Selatan, Pak? Betul, Mbak. Jadi telah terjadwal. Sebenarnya dengan Ibu Ketua DPRD, kami menyampaikan bahwa lebih cepat lebih baik. Kami sebenarnya berharap di hari Selasa kemarin sebelum libur, supaya persoalan ini bisa clear and clean. Karena momentum itu yang bisa kami jadikan momen untuk menyampaikan. Karena kalau secara tertulis, sedianya ini secara tertulis, kami bisa menyikapi juga dengan tertulis. Dan tentu ada langkah-langkah prosedural yang bisa kita lakukan. Tapi karena ini adanya di media sosial, ya yang kami dihakimi melalui masyarakat, ya tidak ada pembelaan kami untuk melakukan hal-hal dimaksud. Artinya Anda sendiri, Kesbangpol sendiri sudah melakukan penelusuran internal ya Pak? Betul, betul. Kami telah tapi pada prinsipnya tanpa melakukan penelusuran internal, kami pada prinsipnya sudah siap memang dari awal, karena memang tidak ada wacana itu. Ini wacana kan liar jadinya karena enak diramunya karena ada Tionghoa di dalamnya, ada unsur bahasa daerah di dalamnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Meskipun PPI juga sekali lagi sebenarnya tidak menggeser isu ini ke rasisme ataupun tidak bisa bahasa daerah oleh Kathleen, tapi lebih kepada keterbukaan, lebih kepada transparansi. Bagaimana seseorang yang sudah diunggulkan 3 besar kemudian bergeser ke 7 tanpa ada pemberitahuan secara terbuka. Sekali lagi Pak, terkait hal itu apa yang ingin Anda sampaikan? Kami klarifikasi bahwa tidak ada istilah 3 besar, 10 besar, dan dari 3 besar dia geser ke 7. Kami menantang untuk bisa membuktikan itu, bahwa telah ada 3 besar dan akhirnya digeser ke
peringkat 7. Kami pastikan bahwa nilainya memang dari awal segitu, Mbak. Namun karena persepsi teman-teman di Kota Makassar yang menganggap Kathleen ini berada di 3 besar, ya sehingga analogi teman-teman, persepsi teman-teman dari 3 digeser ke 7 itu yang muncul di permukaan. Padahal pada prinsipnya ya memang secara akumulasi nilai Kathleen ini berada di urutan ke-7. Kalau kita izin Mbak menyampaikan bahwa Kota Makassar ini mengusulkan 3 orang putri utusan dari Kota Makassar. Kalau memang teman-teman PPI ngotot-ngototan bahwa Kathleen ini sebenarnya bisa masuk, tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak masuk, sebenarnya yang paling berpeluang adalah atas nama Putri. Putri ini menduduki peringkat ke-5 dari 75 yang telah diseleksi. Sehingga sebenarnya